Segala syarat tayamum yaitu 10 perkara. Pertama, tayamum itu dengan tanah. Yang kedua, tanah yang suci. Yang ketiga, tiada musta'mal, kada bentuk dipakai tanahnya. Yang keempat, tanah itu tiada dicampur dengan lain, kada bercampur dengan sambal kacang. Tanah tukang lah. Yang kelima, berniat pada ketika mengambil tanah untuk disapukan kepada anggota tayamum. Yang keenam, mengambil tanah untuk menyapu muka sekali, kemudian mengambil lagi untuk menyapu tangan sekali. Yang ketujuh, meninggalkan najis sebelum bertayamum. Yang kedelapan, menyungguh-nyungguhi kiblat sebelum bertayamum. Maksudnya sebelum bertayamum kamu arah kiblat kemana lo. Yang kesembilan, sesudah masuk waktu hanya tayamum. Yang kesepuluh, sekali tayamum dipakai sekali sembahyang fardu. Tayamum. Tayamum ini asal makna adalah al-qasdu, menyengaja, yaitu adalah sebagai gantian kita kada kawa mandi, kada kawa wudu karena ada sebab. Seperti kada ada banyu, atau ada banyu cuman kita kada kawa memakainya lantaran sakit kah, atau lantaran karena ada penghalang di kulit kita seperti perban. Nah, maka tayamum ini penggantinya. Ada istilah tayamum ini bisa menggantikan mandi dan wudhu, ada cuman menyempurnakan. Contoh menggantikan mandi dan wudhu seperti ketiadaan banyu. Lalu karena kada ada banyu, bolehlah mandi diganti dengan tayamum. Artinya untuk mandi wajib. Itu. Atau banyu ada, cuman dilarang oleh dokter kita makai banyu karena sakit. Dengan akibat bila makai banyu penyakitnya bisa bebangat atau kada mau ampe. Nah, ini bisa aja kada berhubungan lagi, cuman tayamum. Nah, ada juga menyempurnakan, seperti ada orang ini di salah satu anggota wudhunya kadang terkena air seperti orang luka lalu diperban. Maka bagian perban itu kadang mungkin kalau membasahinya. Karena aja apa katanya dokter, bila kita membasahi itu bisa infeksi, bisa lambat waras. Maka kita berwudhu lah. Nah, di waktu kita umpamanya di tangan, maka basuhlah wudhu tangan nang sehat, nang sehatnya, nang beperban tadi ditinggal. Nah, lalu setelah itu dilap muka kita, tangan kita, bertayamum kita. Jadi fungsi tayamumnya itu adalah menyempurnakan bahagian nang kada diliputi air atau nang kada terbasuh tadi. Nah, itu namanya menyempurnakan aja. Nah, jadi ada 10. Ada tayamum ini ada syaratnya, itu 10 perkara. Pertama, tayamum itu dengan tanah. Ada boleh diganti my baby, kupon tanah. Tanahnya suci, tanahnya itu suci. Kada bercampur dengan lain najis. Contoh ya kucing, najis tanahnya lah, suci, nah, ada najis. Yang ketiga, tiada musta'mal, artinya tanahnya itu kadang untuk dipakai tayamum, musta'mal. Yang keempat, tanah itu tiada bercampur dengan yang lain, kada bercampur dengan benda yang lain, bercampur dadak kah, ya kan? Campur haburukuk kah, ya dapat tayamum lagi. Yang kelima, berniat pada ketika mengambil tanah. Ini bedanya lawan wudhu. Jadi ini ada tanah nih lah, nah di depan kita tapak. Di waktu kita mengambil menapak ini, nah dalam hati berniat kita untuk tayamum, berniat hati. Nah, sahajaku
bertayamum untuk mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Lain wudhu. Kalau wudhu semalam waktu banyu sampai di muha, hanya kita berniat. Ada ini mulai memindahkan debu untuk berniat. Yang keenam, mengambil tanah untuk menyapu muka sekali. Maksudnya kita tapak, kita sengaja ada kawa, ini tanah, Anda kaki pas angin, jadi kita muha. Jadi ditapak, disapu akan sengaja. Itulah. Kemudian mengambil lagi untuk menyapu tangan, jadi muha sekali, tangan sekali. Kemudian meninggalkan najis sebelum bertayamum, menadakan najis buang dulu. Dan menyungguh-nyungguhi kiblat sebelum bertayamum. Artinya kan kita tahu arah kiblat. Nah, supaya kita bertayamum jangan kababang dari kiblat lagi. Yang ke-9, sesudah masuk waktu. Bedanya kita dengan berwudu. Kalau berwudu kan boleh aja kita hendak sembahyang jual jam 10 berwudu. Jam 11 pun kada batal. Kalau tayamum masuk waktu loh, hanya bertayamum. Yang ke-9, yang ke-10, sekali tayamum dipakai sekali sembahyang fardu maghribnya. Isya tayamum pulang isya. Inilah rukun tayamum, yaitu 5 perkara. Pertama, memindahkan tanah, menapak tanah nih. Yang kedua, berniat pada ketika meletakkan tapak tangan ke tanah seperti dia niatkannya di dalam hatinya. Sahajaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Jadi berniatnya itu boleh menapak sampai mengangkat sampai kamu lah. Nah, berniat sahajaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Dan wajib niat itu berkekalan hingga menyapu muka. Artinya mulai kita menapak sampai mengangkat tangan sampai kata muha. Nah, niat kita tetap itu bahwa kita bertayamum untuk mengharuskan sholat. Yang ketiga, menyapu muha, menyapu muka. Muha disapu. Nah, yang keempat, menyapu 2 tangan hingga 2 siku. Tangan ke siku. Nah, tapakan kita adalah nih. Jadi untuk muha sudah habis. Tapak akan pulang ke tanah, ke debu, hanya kayak. Amun bercincin, baju cincinnya wajib. Kalau waktu kenapa kedua? Di sini ada hal nih. Jadi jangan disapu kayak nih. Nah, hanya ini. Habislah tayamum. Kadang-kadang orang bayi banyu kok bulu-bulu. Tayamum untuk kamu ganti mandi wajib kan tadi mau ganti wudu kalau lah. Tayamum mengganti mandi wajib kalau ay mantuk tercabur. Banyu kan ada, linding masjid, banyu kan ada, orang kaya kan ada orang menjual kuat tapi nampak 50.000 untuk harus larangan. Kayak apa tayamumnya? Tetap tayamumnya kayak tadi juga kalau ay bergulung kayak kucing. Itu aja bergulung apa? Nah, ganti mandi kada lah tetap tayamumnya mau lawan tangan gitu. Kira-kira paham kan? Selamat bertayamum. Yang keempat, menyapu 2 tangan hingga siku. Dan yang kelima, tertib. Maksudnya berdahulu menapak, hanya muka, hanya tangan. Itulah. Sekali-sekali aja cukup. Sekali-sekali aja. Segala sunat tayamum yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum. Bismillah. Nah, ini setiap sesuatu berbismillah. Nak makan, nak minum, nak tayamum, Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Yang kedua, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri. Tangan kanan dulu, punya kiri. Yang ketiga, menghadap kiblat dalam bertayamum. Yang keempat, membaca doa setelah selesai bertayamum seperti doa habis berwudu tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Nah ini. Segala yang membatalkan tayamum jadi batal. Yaitu 3 perkara. Pertama, barang yang membatalkan wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu? Keluar sesuatu di antara 2 jalan. Dia keluar sesuatu di 2 jalan, baik di muka di belakang. Maaf, kami tak cinta lo. Nah, baik itu yang keluar itu benda padat ataupun cair, baik kelihatan atau tidak, seperti angin tidak kelihatan, batal wudu, sama juga membatalkan tayamum.
Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan lah atau perut jari, baik kemaluan seorang apalagi yang bunuh orang. Yang ketiga, nah itu batal wudu. Yang ketiga, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya selain ya, nah selain gigi dan rambut. Jadi nah tahayud lakian binian itulah tahayud menahayud bang semakin ya batal. Kemudian lagi apa, kuring tanpa tetap tempat duduknya. Nah, mun kuring berapa berdiri ya Allah terjungkang, mun berduduk aja tegap kene kada batal. Nah kemudian apalagi pembatal wudu, yaitu adalah murtad, riddah, murtad. Semuanya itu membatalkan tayamum juga. Yang kedua membatalkan tayamum murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, menyangkakan ada air jika bertayamum itu sebab ketiadaan air. Ini orang bertayamum karena kada ada bisi banyu. Lalu dia bertayamum lah, lalu ingat agin naik di wadah si anu tuh ada banyu, nah itu gratis itu. Nah batal, disangka ada banyu. Itu bagi nang bertayamum ketiadaan banyu. Amun bertayamum karena sakit atau ada apa-apa jadi kada batal. Nah itu tadi pembatal tayamum, dan itulah tayamum. Nah itulah jadi sifatnya mengganti. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Ada anak bakas kawan ini. Paham lah tayamum lah. Cara bertayamum. Nah, jadi nang jam tangan, pajol jam tangan. Belum juga nggak usah ya. Jadi ada tanah, nih pokoknya ada tanah, ada debu. Nah, kalau namanya di apa ada debu, ada tanah, pokoknya ada tanah, ada debu. Dah. Kita tapak. Nah, lalu berniat ketika kita menapak ini berniat kita. Nah, memindahkan tanah dari berniat apa? Sahajaku bertayamum dalam hati kita nih untuk mengharuskan sholat karena Allah Ta'ala. Ya. Lalu tapak lagi sekali. Letakkan tangan kanan kita di telapak tangan kiri. Nah, sudah. Nah di sini ada kali kita punya masih. Nah ini. Nah sudah. Habis tayamum. Berdoa lagi. Nah kali singkat kadang-kadang kan kalau wudu berapa? Wudunya 6, tangan anggotanya 5, ya kada. Amun tayamum cuma 2. Karena handap tayamum ya handap juga pembicaraannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bicarakan bab salat. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah kepada kita pengetahuan agama.